boleh. Saya akan menjelaskan dengan baik insyaallah dengan gamblang. عن تعريف ومعرفة أو مفهوم الفعل المتعدي والفعل اللازم. أليس كذلك اليوم محادثتنا عن متعدي ولازم ومجهول ومعلوم. صحيح؟ صحيح ya? Tayyib. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Mari kita baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabi fillah, istami'u katsiran wastami'u jayyidan. Al-fi'lul lazim, pengertian fi'lul lazim ini asal katanya adalah fi'il, tentu kita sudah tahu lebih lama, itu kata kerja atau verb gitu ya. Lazim itu berasal dari kata-kata lazima, ya, lazima, lazim, harus gitu ya. Fi'lul lazim adalah fi'lun alladhi la yahtaju ila al-maf'ul bihi. Oke, itu ta'riful awal. Jadi saya harus tegaskan teman-teman, fi'lul lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya. Untuk menjadi kalimat sempurna, innahu la yahtaj ila al-maf'ul bihi. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata intransitif, ya, intransitif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar namanya intransitif. Itu artinya kata kerja yang tidak butuh objek untuk membuat satu kalimat sempurna. Lidzalika ma huwa al-fi'lul lazim? Fi'lul lazim huwa fi'lun la yahtaju ila al-maf'ulu bihi ila an yakuna jumlatan mufidatan. Dia tak butuh objek. Nah, sebaliknya kalau muta'addi itu adalah fi'lun yahtaj ila al-maf'ul bihi. Itu bedanya. Sedangkan fi'lun muta'addi itu butuh kepada objek. Kalau fi'lul lazim dia nggak butuh pada objek. Nah, contoh teman-teman. Saya ingin berikan contoh langsung kepada teman-teman. Perhatikan kepada papan tulis maya kita ini ya. Nih, kita tahu bahwa struktur untuk membuat satu jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah itu rumusnya apa? Jumlah fi'liyah. Ada yang tahu jumlah fi'liyah rumusnya apa? Tarakkabu min fi'il wa fa'il. Nah, al-awwal taban fi'lun ya, thumma fa'ilun wa ba'din madha maf'ul wa ya'ti huna az-zaraf ya, setelahnya zaraf. Ya, setelahnya zaraf. Nah, fi'il itu artinya apa? Predikat. Kalau fa'il subjek, maf'ul objek. Biasanya di sini tanpa keterangan ya. Jadi kalau kita urutkan itu menjadi P S O K gitu ya. Maf'ul ya. Nah, P-nya itu adalah fi'il, S fa'il, O maf'ul objek, K zaraf. Ya, zaraf. Zaraf itu ya keterangan. Ya, kalau kita dalam bahasa Arab kita sebut zaraf. Bisa zaraful makan, bisa zarful zaman. Nah, kalau muta'addi, al-muta'addi dia modelnya harus begini. Dia harus ada O-nya. Minimal untuk menjadi satu konteks kalimat sempurna, dia butuh 3 ini. Ini untuk muta'addi. Mafhum ya? Muta'addi yahtaj ila tarkibil jumlah fi'il fa'il maf'ul bihi. Muta'addi yahtaj ila hadza. Nah, tapi kalau dia adalah muta'addi lazim itu la yahtaj ila objek. Hakadha faqat. Al-lazim la yahtaj ila objek. Kalau lazim itu dia nggak butuh objek. Oke. Sekarang mari kita perhatikan. Contohnya begini. Saya hapus dulu. Misalnya begini. Akala
akala akalat nihayatus sabna al-fakihata fi al-baiti. Perhatikan akalat, ya perhatikan nih teman-teman, akalat. Oh ini kebanyakan giginya, nggak boleh kebanyakan gigi kita. Taib, istamna. Akalat nihaya. Nihaya ini bukan akhir ya, tapi memang nama salah seorang di antara kalian yang solehah. Amin. Akalat nihaya al-fakihata. Man ma'na al-fakihata? Buah. Wah. Al-fakihata fil bait misalnya. Nah, nih perhatikan. Akalat ini sebagai apa teman-teman? Predikat. Fi'il, ya. Ini apa? Subjek. Al-Fatihah. Kemudian fil bait sebagai apa? Keterangan tempat. Zaraf ya, zaraf. Zaraf makan. Ya, perhatikan nih. Kalau seandainya dia konteksnya kita hilangkan misalnya kata-kata al-fakihah ini, maka kalimatnya ini nggak sempurna. Menjadi kalimat begini, akalat nihayah fil baiti. Nihayah memakan di rumah. Ya makan apa? Kan gitu. Makan apa? Nah, tapi kalau kita konteksnya begini berarti membutuhkan kepada objek. Oh, dia makan buah gitu. Maka teman-teman, untuk menentukan satu kata itu butuh objek atau tidak, ada rumusnya. Ya, untuk menentukan lita'yin hal hadhihi al-mufrada tahtaj ila maf'ulun bihi aw la yahtaj ila maf'ulun bihi, maka teman-teman datangkan kata-kata madza. Madza. Baru fiilnya apa? Ya, fiilnya apa? Ini rumusnya. Madza dan rumusnya. Nih. Misalnya, kalau masih bisa menjawab kata madza, berarti dia adalah muta'addi. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan madza, berarti dia lazim. Contoh, dia di rumah makan apa? Oh, berarti bisa dijawab. Betul ya? Madza ya'kul? Madza akalat? Tapi dia misalnya gini, Zulkifli Harahap duduk di atas kursi. Lalu kita tanya, apa duduk? Wah, nggak nyambung. Apa itu duduk? Apa duduk? Nggak bisa. Atau misalnya bagus berdiri. Apa berdiri? Nggak nyambung. Tapi kalau minum misalnya, kata kerja minum. Apa yang diminum? Oh, nyambung. Nyambung. Jadi ketika teman-teman ingin menganalisa dan menentukan hal hadhil mufradah atau hadzal fi'lun muta'addi atau fi'lun lazim, maka datangkan pertanyaan ini. Datangkan pertanyaan ini. Madza? Fahimtum? Fahimna. Ya. Baik. Wa ba'dun al-an, perhatikan, saya akan jelaskan lebih lanjut. Maka teman-teman semuanya, ada beberapa ciri-ciri atau fi'il yang sudah dipastikan lazim. Ya, ini. Ada kata-kata kerja yang memang mereka sudah dipastikan termasuk fi'lul lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan kepada objek. Saya ingin sebut, ada banyak kelompok ini. Ya, kalau mau nyebutnya ini pelan-pelan saya sebutkan, tapi teman-teman mau tulis juga boleh ya. Pertama apa? Pertama adalah ya, fiil atau ciri-ciri kata kerja alladzi la yahtaj ila maf'ulin bihi atau fi'il lazim. Yang pertama berupa fiil yang menunjukkan arti sifat. Itu pertama. Apa? Fiil yang menunjukkan arti
sifat. Satu. Ya, fi'lun alladhi yadullu ila sifat. Wasani, fi'lun yang menunjukkan arti ukuran. Kata kerja yang menunjukkan kepada arti ukuran. Kalau tadi pertama sifat, yang kedua ukuran. So, yang ketiga teman-teman, langsung nih, fi'lun yang menunjukkan kepada arti kebersihan. Itu ciri-cirinya. Kata kerja yang menunjukkan kepada sifat, kata kerja menunjukkan kepada ukuran, kata kerja menunjukkan kepada kebersihan, kata kerja menunjukkan kepada kotor, gitu, arti kotor. Ya, kata kerja menunjukkan arti kotor, kata kerja menunjukkan keadaan yang tidak lazim atau bukan termasuk yang gerak, juga lazim. Dan yang terakhir, kata kerja yang menunjukkan arti warna. Saya mau ulang, jadi cepat nih. Apa saja tadi? Kata kerja yang menunjukkan arti sifat. Kedua, kata kerja menunjukkan kepada arti ukuran. Ketiga, kata kerja menunjukkan kepada arti ya. Yang keempat, kata kerja menunjukkan kepada arti kotor. Ya. Kemudian yang kelima, kata kerja menunjukkan kepada keadaan tidak lazim. atau bukan termasuk gerakan. Ya, yang keenam, kata kerja menunjukkan kepada arti Warna. Tayyib, ana aktub huna. Al-lazim, alamatul lazim. Ini kalau kuning kurang indah ya. Tayyib, undur. Unduru, alamat al-lazim. Fi'lul lazim. Al-lazim. Pertama ada sifat. Yang kedua ukuran. Ukuran dalam bahasa Arabnya apa? Miqyas. Yang ketiga apa teman-teman? Masih ingat? Nadhafah. An-nazafah. Arti an-nazafah. Nadhafah. Oke. Keempat apa kebalikannya? Al-wasikhah. Kemudian selanjutnya apa teman-teman? Ya. As-sabit. As-sabit itu yang tidak bergerak. Oke, teman-teman, arti menunjukkan kepada warna. Arti menunjukkan kepada terakhir saya belum sebut tadi. Wazan. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6. Ada lagi yang fi'il yang mengikuti wazan. Fi'il yang mengikuti wazan. Ya, wazan apa saja? Nah, ini setelah ini. Ini teman-teman. Pertama, Anda harus perhatikan bahwa yang 6 ini menjadi ciri utama. Setiap kata kerja menunjukkan kepada sifat, itu pasti lazim. Setiap kata kerja menunjukkan kepada ukuran, ini pasti lazim. Setiap kata kerja menunjukkan kepada nazafah, kebersihan, ini juga lazim. Setiap kata kerja menunjukkan kepada arti kotor dan yang tidak bergerak serta warna, ini pasti lazim. Saya memberikan contoh, teman-teman semuanya. Oke, kata kerja menunjukkan kepada arti sifat. Contohnya gini. Banyak ya. Hasan, Syakwa, Jabuna, Hasuna. Ya kan itu semua sifat. Ya, itu sih sifat. Syajua itu artinya syaja'a yasja'u apa? Berani. Begini, dia berani. Maka kita akan mengatakan Ahmad yasja'. Dia berani. Perlu nggak ditanya berani apa? Nggak perlu. Kan gitu ya. Dia baik. Oh, huwa yuhsin. Dia mengindah, dia baik. Baik apa? Nggak perlu ditanya. Ya. Huwa yakhaf. Dia takut. Apa perlu ditanya? Apa butuh objek? Tidak butuh. Takut apa? Nggak perlu.
Nah, jelek misalnya, jadi kata-kata berani, takut, jelek, pengecut misalnya, atau baik, itu semua adalah konteks fiil yang mengandung arti sifat. Nah, tapi kalau fiil yang menunjukkan kepada arti miqyas atau ukuran, contohnya begini. Qala yaqulu. Qasara ya, qasara yaqsuru ya. Qasara yaqsuru atau qala yaqulu. Apa artinya teman-teman qala yaqulu? Panjang. Panjang. Ya. Kalamur rajuli qala al-kalam. Qala al-kalam. Panjang perkataannya misalnya gitu. Nah, itu tidak butuh objek. Ya, jadi teman-teman kata-kata tola, qasara itu tidak butuh objek. Dia sudah menjadi fi'lul lazim. Ada lagi fi'lun yang menunjukkan arti kebersihan. Misalnya tohara yatuhuru. Ya, dia membersihkan diri. Huwa yatohar. Ya. Huwa yamzif. Ya. Nazafat, tahura, nazufa. Itu semuanya adalah yang menunjukkan arti kebersihan. Fi'il yang menunjukkan arti yang kotor, misalnya kotor ya, wasikha. Ya. Nah, danisa misalnya gini, najisa atau kudira, ya. Kudira artinya tercemar gitu. Itu semua konteks arti yang menunjukkan kepada kotor itu juga bisa lazim, dan itu udah pasti. Ada lagi yang disebut nih, yang saya tulis ini adalah ya alamatul fi'lil lazim aidan min ghairi al-muharrikat atau as-sabit, keadaan yang tidak bergerak. Misalnya sakit, huwa yamrad. Misalnya gitu ya. Enggak perlu huwa yamrad madza. Ya, kalau mau ya silakan, tapi kalau tidak mau menambahkan objek enggak jadi masalah. Misalnya gini. Ahmad yaksal. Malas bahasa Arabnya apa teman-teman? Kasula yaksulu. Dia malas. Perlu ditanya nggak malas apa? Kan nggak perlu. Huwayan syut. Nasyitoyan syut. Nasyatoyan syutu. Ahmad tak syutu. Ahmad itu rajin. Rajin apa? Tidak ada. Nggak perlu. Ya, jadi konteks kata yang mengatakan tidak bergerak itu atau tidak lazim, keadaan yang tidak lazim, lapar, kenyang, sedih, gembira, rajin, malas, sakit, itu semua adalah fiil yang menunjukkan arti keadaan yang tidak lazim atau bukan termasuk yang gerak, gitu ya. Yang keenam, seperti yang saya tulis di sini adalah al-alwan, yang warna. Ya, itu ada kata kerja yang memang menunjukkan arti warna. Memerah gitu. Memerah, menghitam, menghijau, memutih, menguning, membiru, ya. Misalnya gini. Iswaddal uyuna. Iswaddal uyuna. Mata itu menghitam. Ah, enggak perlu ya. Iswadda Ahmad. Muhammad itu menghitam, tidak terlalu perlu. Maka fiil yang menunjukkan arti warna sesungguhnya tidak membutuhkan objek. Tapi kalau mau diberi, ya nggak jadi masalah juga. Nah, teman-teman semuanya, selain yang ini, saya hapus dulu. Selain ini ada juga lazim yang berhubungan dengan wazan. Dengan wazan. Ada juga ciri-ciri fi'il lazim yang memang ada wazan. Ya, pertama ini, perhatikan. Pertama al-auzan ya, al-auzan yang memang mereka sudah pasti lazim. Wazan pertamanya adalah fa'ula. Fa'ula. Tuh. Fa'ula ulu. Yang kedua adalah infa'ala. 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 Ya. Infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Ya, kemudian ada juga
If'alla. If'alla, ya, atau tadi ihmarra yang berwarna gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Fa'ula, contohnya teman-teman semuanya, ya, hasuna, syajua, ya, syarufa, karuma, jamula, itu semuanya adalah konteks yang lazim. Ya, hasuna at-talibu, hasuna at-talibu, syaju'al ustadu, tidak perlu lagi objek, ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, yang fiil yang menunjukkan arti pertama tadi sifat hasuna itu bagian dari wazan fa'ula. Dia tidak butuh kepada objek. Misalnya hasuna, ya, sesuai wazan ini. Hasuna at-talibu. Mahasiswa itu baik. Baik apa? Nggak perlu. Ya, sudah dipahami gitu ya. Ketika konteksnya itu sudah bisa dipahami sebagai sebuah kalimat sempurna, maka selesai. Kalau wazan infa'ala, teman-teman mungkin dengar atau pernah hafal inkasaro yang kasiru. Apa itu inkasaro artinya? Pecah. Menjadi pecah. Misalnya kita katakan gelas itu pecah, ya. Inkasarol kubu. Inkasaro al-kub, gitu ya. Gelas itu pecah. Ya, perlu nggak pecah apa? Nah, li'annana idza takallama ahadun bihadhihi al-kalima atau bihadhihi al-mufrada la fahimna katsiran. Kita sudah pasti paham. Atau intalaqa yantaliqu, intalaqa ustadu. Ustaz udah pergi. Pergi apa? Nggak bisa ditanya. Ya, teman-teman ya. Ya, pergi apa? La nas'alu dzalika. Al-muhim pergi. Gitu. Nah, kalau wazan if'ala, ini if'alla ini ya. Yang terakhir ini if'alla yang ini. If'alla contohnya adalah ibyadda. Ibyadda, memutih. Ya, memutih. Ya, semua yang berhubungan dengan arti warna tadi, memutih, menghitam, memerah, menguning, mencoklat gitu ya. Kalau ada mengabau, ya macam-macam gitu ya. Abu-abu, mengabu-abu gitu ya. Semua itu perihal warna, ini lazim. Lazim, kulluha lazim. Fahimtum ya ashabi? Itu teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali ciri-ciri yang bisa kita ambil dalam konteks dia lazim, tapi begitu pun harus dipahami juga kepada wazannya. Kalau tadi kepada ciri-cirinya itu adalah fiil yang menunjukkan sifat, warna yang tidak bergerak atau sesuatu yang aneh gitu ya. Kemudian kepada yang kotor, yang kebersihan, warna, itu semua ciri. Tapi sebenarnya yang paling pokok adalah teman-teman, antum tafhamuna tentang wazannya. Wazan itu yang paling penting tadi. Wazan. Ada wazan yang saya sebut tadi. Apa wazannya teman-teman? Wazannya pertama, fa'ula. Wazan kedua apa? Infa'ala. Ketiga? If'ala. Nah, jadi fa'ula yaf'ulu, in fa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'allu, itu semua sudah pastilah lazim. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham nggak? Mafhum ya? Berharap demikian teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Pengertian muta'addi tadi saya sudah sampaikan, tapi kita ingin bahas lebih detail nih gitu ya. Muta'addi huwa fi'lun yahtaju ila maf'ulin bihi, ya, liyakuna jumlatan atau litakuna al-jumlah mufidatan. Ya.
untuk menjadi kalimat sempurna maka dibutuhkan objek. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalau tadi yang tidak butuh objek itu disebut intransitif, nah kalau ini namanya transitif. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, SD. Namanya transitif namanya. Itu adalah kata kerja yang butuh kepada objek. Kepada objek. Ya. Baik, al-misal. Tadi kita bilang, akalat nihayah al-fakihata. Akalatnya menjadi fi'lun. Nihayahnya menjadi ya, al-fakihata menjadi maf'ul. Nah, berbeda dengan fi'lul lazim, teman-teman. Fi'lul muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ul bihi. Dia hidupnya itu gersang kalau tidak ada si objek. Hidupnya itu memang harus membutuhkan seseorang. Jadi memang ada konteks pekerjaan kita yang kita tidak bisa mengabaikan kita butuh kepada sesuatu itu, ada kalanya kita sangat butuh. Oleh sebab itu tidak selamanya kita mengatakan tidak butuh seperti si lazim gitu ya. Saatnya kita butuh kepada seseorang mungkin ya, atau kepada objek setidaknya. Nah, jika kalimat tadi hanya tersusun dari kata kerja, subjek, ya, fata, misalnya akalat nihayatu, akalat nihayah gitu ya, al-fakihata, ya, nihayah memakan buah, maka akan ada pertanyaan, ya, apa yang dimakan kan begitu? Apa? Maka tadi. Karena kalimat itu masih belum sempurna dikarenakan kata kerja memakan, termasuk kata kerja transitif atau fi'lul muta'addi yang saya sebut. Nah, yang sangat butuh kepada objek. Nah, maka yang benar harus disebutkan al-fakihatanya, tidak boleh hanya akalat nihayah. Baik, teman-teman, apa sih ciri-ciri muta'addi yang dapat disambung dengan al-dhamir misalnya, atau yang merujuk kepada maf'ul? Contoh ya, contoh teman-teman. Saya ingin berikan contoh di sini. Kalau teman-teman nggak paham nanti silakan ditanyakan. Sa'utikum al-saktub misalan. Ijtahada. Mal makna ijtahada ya ashabi? Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ijtahada talibu misalnya fa'ak romahu. Kita buat warna lain ya. Kita buat warna. Fa'ak romahu. Nah, kita buat lagi warna ini al-ustad. Nah, saya beri harokatnya ijtahada at-talibu, ya, ijtahada at-talibu fa'ak, ini warnanya jangan sama nih. Fa'ak romahu al-ustad. Nah, nih. Perhatikan teman-teman. Oke, ijtihada ini sebagai apa? Fi'lun. Ini lazim atau muta'addi? Lazim, Ustaz. Good, lazim. Ini lazim. Ya, fi'lun lazim. At-talibnya sebagai apa? Subjek. Fa'il. Good. Fa'il. Ada kata-kata akroma. Akroma. Nih, yang ini. Ini contoh. Akroma sebagai fi'lun Muta'addi. good. Muta'addi. Karena akroma artinya ya apa? Menghormati. Menghormati siapa? Kan gitu. Menghormati. Ini muta'addi.
Nah, hu-nya kemana hu-nya ini? Ada yang tahu nggak? Hu. Ke tolib Ustaz. Tolib. Pergi Ketolib. kepada Tolib. at-talibu. Tolib. Al-ustad. Al-ustad sebagai Subjek Maf'ul. atau fa'il. good. Nah, Fa'il aksana. dari contoh ini tentu sudah cukup rinci sebenarnya. Dapat diketahui bahwa hadomir ini, ya, itu pada domir contoh di ini adalah menjadi ciri bahwa fi'il akroma merupakan fi'il muta'addi karena ia membutuhkan kepada objek. Objek. Jadi kalau kita pahami secara makna itu sudah jelas, oh ini butuh objek, butuh tidak. Maka kita terjemahkan misalnya gini, ijtihad at-talibu, mahasiswa itu bersungguh-sungguh, maka guru itu menghormatinya, menghormati, kan nggak mungkin, pasti butuhnya, kan gitu. Maka ustadz itu menghormati, nggak cocok, menghormati siapa? Setidaknya kita butuh domir menghormatinya. Paham tuh? Fahimna. Ya. Nah, teman-teman semuanya, misal lain. Ad-darbu misalnya darabtuhu. Nah, gitu ya. Yaumul jumu'ati zurtuhu. Zurtuhu. Yaumul jumu'ati zurtuhu. Apa artinya teman-teman? Yaumul jumu'ati zurtuhu. Hari Jumat aku mengunjungi. Bu-nya kemana? Yaumul Jum'ah. Nah, ya zurtuhu. Nah, kepada hari Jumat yang sudah kulalui misalnya, kepada harinya, yaumul Jum'ah zurtuhu. Hari Jumat itu aku mengunjungi. Nah, teman-teman, jadi artinya apa? Dalam konteks fi'il muta'addi bisa juga dia tampak itu pada dalam konteks domirnya itu bisa harus diperhatikan. Domir ya. Maka pembagian muta'addi itu bukan cuma satu. Maka saya harus tegaskan teman-teman. Boleh Anda tulis? Boleh, silakan ya. Al-fi'lul muta'addi yang qasimu ila naw'aini atau ila qismaini. Al-qismul awal al-muta'addi binafsihi. Apa? Al-muta'addi binafsihi. Yang kedua disebut muta'addi bi ghairihi. Apa pertama teman-teman? Muta'addi li ghairihi. Binafsihi wa ghairihi. Pertama, muta'addi binafsihi. Yang kedua, muta'addi bi ghairihi. Kalau muta'addi binafsihi, ya namanya binafsi gitu ya. Apa artinya binafsi, teman-teman? Dengan dirinya. Sendirinya. Kalau kamu dulu pesantren lagi nulis apa itu khot gitu ya. Itu mungkin teman-teman juga sering kali bercandain itu. Khot apa gitu? Khot binafsi gitu ya. Nafsi. Ya. Ini bukan khot nih yang kita bicarain, tapi ada muta'addi binafsi gitu ya. Ada muta'addi yang sendiri dengan sendirinya. Apa itu? Ada muta'addi itu nggak butuh yang lain gitu ya. Yang bertemu maf'ul bihi secara langsung atau tanpa perantara huruf-huruf jar. Ya, dia nggak perlu pakai perantara, dia langsung mau ketemu. Maka disebut muta'addi binafsihi. Ya, fi'lun muta'addi binafsihi. Artinya adalah kata kerja muta'addi yang bertemu dengan maf'ul bihi secara langsung tanpa perantara. Maka disebut muta'addi binafsihi. Contohnya begini. Contohnya saya menyebutnya misalnya ishtaro Bayu. Bayu kok hitam sekali kamu Bayu. Dia kamera. Iya. Allahumma nawwir ya Allah fi zulumati. Amin. Mudah-mudahan diampuni dosanya Bayu ya. Amin Ustaz. Insyaallah. Jadi ada muta'addi binafsi. Contohnya begini.
Ishtara bayu az-zahrata. Ishtara bayu az-zahrata. Apa artinya bayu? Membeli siapa Bayu bunga. Akan bunga. Cara menerjemah Ustaz sudah pernah bilang. Dimulai dari subjek. Beli bunga gitu Ustaz ya. Nah, Bayu membeli bunga. Untuk siapa Bayu? Untuk berziarah. Ya. Nanti kamu pikirin saja untuk siapa ya. Nggak usah Ustaz tahu ya. Bayu ishtara bayu az-zahrata gitu ya. Nah, contoh itu termasuk fi'lul muta'addi yang biasa kita lihat dan termasuk muta'addi yang sendirinya, muta'addi binafsihi, maf'ul objeknya itu dinamakan sharih. Itu jelas tuh apa yang menjadi objek. Az-zahrata gitu, az-zahrata. Ishtara bayu az-zahrata. Bayu membeli bunga. Itu tegas itu objeknya. Tegas, tampak gitu ya. Ya, walaupun makna lain Zahra ini juga bisa juga nama orang. Betul nggak Bayu ya? Iya Ustaz. Kan dia bilang iya, berarti pengalaman nih Bayu tampaknya. Banyak. Ya, itu contoh ya. Jadi yang semua yang butuhkan kepada objek langsung tanpa perantara, dia sudah pasti disebut muta'addi binafsihi. Tapi ada yang konteks kedua, teman-teman. Muta'addi bi ghairihi. Apa itu? Muta'addi dengan perantara huruf. Tapi perantara hurufnya huruf jar. Huruf apa? Huruf Jar. Nah, itu. Ada fi'lul muta'addi yang sampai kepada maf'ul bihi objek, tapi dengan perantara huruf jar. Soalnya kalau berdua, ya bisa ada fitnah di antara kita gitu ya. Maka harus ada orang ketiga, gitu Bayu ya. Iya Ustaz. Contohnya begini, dhahabtu bika misalnya, dhahabtu bika, maka bisa kita katakan adhabtuka. Nah, adhabtuka, ya, saya pergi denganmu, saya memberangkatkanmu. Dhahabtu bika, nggak bisa begini, dhahabtuka, nggak bisa. Betul nggak teman-teman? Iya. Akal tuh ya nggak bisa gitu ya. Jadi ada konteks sebenarnya kita butuh pada harfu jar. Nggak boleh kita katakan zahabtuka, aku mempergikanmu. Yang benar lah zahabtu bika, saya pergi denganmu misalnya gitu. Qara'tu ma'aka, ya qara'tu ma'aka. Mana yang menjadi maf'ul? Ya kanya itu. Zahabtu bika, mana yang menjadi maf'ul? Ya kaya itu juga. Ya. Isyarat akaltu ma'aki. Nah, itu semua menjadi maf'ul. Jadi contoh seperti saya bilang tadi, zahabtu bika. Ya, harfu jarbi itu adalah perantara bagi fiil. Ia menjadikannya fiil muta'addi. Dan maf'ulnya ada dinamakan ghairu sharih, tidak jelas itu maf'ulnya. Jadi terkadang teman-teman, fi'il muta'addi itu membutuhkan dua maf'ul objek yang berbeda. Ya, ada objek yang sharih, ada juga yang ghairu sharih. Contoh gini, addul amanati ila ahliha. Coba lihat. Addu al-amanat ila ahliha. Siapa yang bisa menentukan mana objeknya nih? Addu apa artinya teman-teman? Serahkan. Sampaikan. Atau sampaikanlah. Al-amanat, amanah-amanah. Ila ahliha. Ya, ila Pada ahliha. ahlinya. Ahlinya. Coba, mana yang menjadi maf'ul di sini? Ahliha. Addu. Addu itu berarti fi'lul madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, teman-teman? Amar. Fi'il amr Ustaz. Berarti kalau amr sudah ada belum yang nyuruh? Sudah ada. Mustatir. Berarti huruf juga sudah ada. Berarti nggak perlu lagi tampak siapa objeknya, kan begitu ya? Iya. Betul? Ya. Nggak perlu tampak siapa objeknya. Namanya saja dia sudah fi'il amr. Addu. Kul. Contoh gitu.
Kalau kul, jangan kul ya, jangan kaf. Kalau kul makanlah. Makanya kalau ada orang yang baca apa itu Ikhlas itu seperti orang 7 tahun Mekah, dia bilang apa? Kul huwallahu ahad katanya. Kul, padahal kul. Kalau kul huwallah artinya apa teman-teman? Makanlah. Tuhan itu cuma siji katanya. Padahal yang betul adalah kul. Kul. Nah, siapa yang sudah merintahkan? Allah. Diperintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad misalnya gitu. Jadi kalau teman-teman itu sudah tegas mana subjeknya, nggak perlu dibuat-buat lagi. Maka ketika konteksnya addu al-amanat ila ahliha. Al-amanat berarti apa itu? Itu sudah objek. Betul ya? Itu sudah objek. Betul. Ila ahliha itu objek lagi. Hanya menggunakan ila. Ya, addul amanata ila ahliha. Kan gitu. Maka ada kalanya kata kerja itu boleh juga kita menggunakan objeknya 2, nggak mesti satu. Tapi penggunaan objek yang 2 ini terkadang ada selalu bercampur antara yang sharih dengan yang tidak sharih. Artinya ada yang memang berdiri sendiri, ada juga yang memang menggunakan menggunakan harfu jar. Oke, kesimpulannya teman-teman. Maka kesimpulannya kita sampaikan fi'lul lazim dengan fi'lul muta'addi perbedaannya hanya satu kata saja. Ya, butuh objek, tidak butuh objek. Itu. Butuh objek berarti muta'addi, dan muta'addi terbagi kepada 2. Ada muta'addi binafsihi, ada muta'addi apalagi tadi bigoirihi. Ya. Tapi kalau muta'addi lazim tidak ada pembagiannya. Ya, tidak ada pembagian. Yang ada apanya? Ciri-cirinya. Coba saya mau tes sebelum selesai nih. Sonia, apa ciri pertama yang menunjukkan arti apa? Yadullu ala ma'na sifah. Ya Rabbi, syukran. Bagus. Yang kedua? Mikyas, Ustaz. Mikyas, syukran. Nihayatun, sabna. An-nadhafah. Masya Allah. Alifiyah. Yadullu ala al-wasikhah, Ustaz. Al-wasikhah. Taib. Muhammad Kamal. Nah, ini kalau Kamal itu berarti dia butuh tuh objek kayaknya. Ya. Silakan Kamal. Sabit apa tersebut? Sabit. At-sabit, ya. Muhammad Rehan. Apa? Rehan? Oke, tampaknya terputus dari angka saya. Zulkifli Harahab, apa hal Zulkifli Harahab yang terakhir? Alwan. Alwan, good. Fitri Millati Fardah, sebutkan wazannya 1. Apa wazan apa? Fa'ula. Good. Bayu Saputra, wazan kedua. In fa'ala yanfa'ilu zan. Good. Muhammad Rahman, wazan ketiga. If'alla yaf'alu. Good. Raihan Nura@gmail.com. Masya Allah. Raihan Nur A2 gmail.com. Untung nggak .com ya. Baik. Kam yang qasimul muta'addi ya habibi? Yang qasimul muta'addi la qismain, Ustaz. Wah, syukran. Madal awal? Awal yakni muta'addi binafsihi. Baik, syukran. Sabiran Laila, ma huwal muta'addi binafsihi? Yang tanpa perantara, Ustaz. Ya langsung ya, tidak mau diputus. Pokoknya kalau mau makan berdua, kalau mau pergi berdua, tidur pun tidur berdua. Bagus. Nurul Fadia, asani madza ya Fadia? Muta'addi li ghairihi, Ustaz. Nah, muta'addi bi ghairihi. Syukran. Madza ta'rif?
mutaaddi yang bertemu dengan maf'ulun bih dengan perantara huruf jar. Syukran. Jamil. Abdul Halim, berikan contoh satu dari muta'addi binafsihi. Syaraba yuzhar. Tapi Masya Allah. Naam, syukran. Ahmad Nuhat, berikan contoh muta'addi bi ghairihi. Dhahabtu bik. Hmm. Dhahabtu bika ya, Ustaz. Dhahabtu bika. Ya, dhahabtu bika. Ma'i? Insyaallah qariban ya. Baik, khalas. Intahaina. Cukup teman-teman sampai di sini materi kita. Saya yakin tampaknya teman-teman masih ada materi lainnya. Masih ada kah? Masih. Ustaz. Masih, Ustaz. Masih ada. Kita lanjut dulu gitu. Masih ada nggak? Masih. Masih Ustaz. Baik, kalau begitu kita tidak ingin melibih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman bertambah ilmu dan barokah seumur hidup. Dan banyak barokahnya. Siapa tahu suatu hari akan ada di antara kalian yang akan menjadi doktor mutaaddi gitu ya. Akan sepuro dipromosikan menjadi doktor mutaaddi binafsihi misalnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saja. Ya, atau Safira Rizki menjadi doktor mutaaddi bi ghairi. Allah karim. Insyaallah qariban. Baik, nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Keren, Ustaz.